proklamasi kami bangsa Indonesia. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu atammanil akmalani ala khairi khalqillah, wa ba'd. Kaum muslimin yang berbahagia, di pagi hari, tepatnya tanggal 19 Desember 1948, seorang jenderal tertinggi di Tentara Nasional Indonesia memilih untuk melakukan perlawanan pada agresi militer kedua antara Hindia Belanda dengan Indonesia. Seorang panglima, seorang jenderal tertinggi di tubuh TNI, dengan separuh paru-parunya dia harus keluar dari Yogyakarta dan mempersiapkan pasukannya untuk melakukan perlawanan dengan taktik perang, yaitu gerilya. Gerilya. Ketika beliau mau keluar dari Yogyakarta dengan separuh paru-parunya, diingatkan oleh para dokter dan orang-orang di sekitarnya, "Jenderal, engkau sedang sakit. Engkau sedang sakit. Tundalah sebentar." Beliau mengatakan, "Yang sakit itu Sudirman, tapi panglima tertinggi TNI tidak pernah sakit. Yang sakit itu Sudirman, tapi panglima perang tidak pernah sakit." Allahu Akbar. La haula wala quwwata illa billah. Perjuangan yang luar biasa. Beliau keluar, masuk hutan, melakukan perlawanan dengan gerilya selama 8 bulan lamanya. Saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah, Anda tahu berapa jumlah korban di tubuh Tentara Nasional kita pada waktu itu? Yang meninggal dunia yang tercatat adalah 51.207 jiwa. Yang hilang tidak diketahui di mana rimbanya. Jumlahnya 41.865 jiwa. Allahu Akbar. Allahu Akbar, jumlah yang besar, saudaraku. Ini baru korban di agresi militer kedua. Belum perang di Surabaya. Belum Bandung Lautan Api. Saya pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin berpesan kepada kaum muslimin dan kaum muslimat, saudara dan saudariku yang dirahmati oleh Allah, khususnya kaulah muda-mudi. Ketahuilah saudara dan saudariku, kemerdekaan ini kita dapatkan. Kemerdekaan ini ada di tangan. Kemerdekaan ini bisa kita rebut dengan tertumpahkan darah, dengan hilangnya nyawa, dengan tangisan anak-anak yatim, dengan tangisan para janda-janda. Allahu Akbar. Kemerdekaan ini bukan hal yang murah. Kemerdekaan ini bukan hal suatu yang gampang didapat, gratis diperoleh. Tidak. Anugerah ilahi yang amat sangat besar. Untuk itu, saya cuma mengingatkan kepada saudara-saudara sekalian, saudara-saudariku yang saya cintai, kaum muslimin dan kaum muslimat secara khusus. Sungguh bodoh kita mengisi kemerdekaan. Cuman mengisi kemerdekaan saja kita tidak bisa. Amat sangat keliru sekali. Kok kita jingkrak-jingkrak di podium, membawa melodi, bass dan gitar dan seantek alat-alat setan, kemudian kita mengatakan atas nama cinta kepada NKRI, atas nama cinta kepada negara yang kita cintai ini, negara kesatuan Republik Indonesia, atas nama mengisi kemerdekaan, atas nama pesta kemerdekaan. Salah Anda. Kok pikiran Anda seperti ini, sikap Anda seperti ini. Sekali lagi, kaulah muda, renungilah, lihat sejarah, baca sejarah kita. Ini bukan perkara yang sepele. Subhanallah, pengorbanan yang amat sangat besar. Allahu Akbar. Jenderal Sudirman, kita lihat satu sosok saja, Jenderal Sudirman melakukan gerilya 8 bulan lamanya, keluar masuk hutan dalam kondisi ditandu. Allahu Akbar. Nah, bagaimana caranya mengisi kemerdekaan ini? Bagaimana caranya kita mengisi anugerah ilahi yang amat sangat besar? Yang pertama,
bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Meyakini dengan sepenuh hati kalau anugerah kemerdekaan ini murni hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Meyakini sepenuh hati bahwa nikmat yang agung ini dari Allah semata. Azza wa Jalla, bukan hasil jerih keringat, jerih payah keringat kita, atau hasil murni jerih payahnya para pahlawan kita. Tidak. Iya, itu hanya sekedar usaha mereka. Naam, keikhlasan mereka. Tapi sekali lagi ini adalah taufik dari Allah, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Syukuri. Sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, naam, kita isi di zaman kemerdekaan seperti ini. Terus kita banyak mendekatkan diri kepada Allah. Kita isi waktu demi waktu kita, relung waktu kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kita atasnamakan ibadah, kita niatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tunaikan kewajiban Allah Subhanahu wa taala, dan jagalah kewajiban-kewajiban yang telah Allah bebankan kepada kita, dan berbanyak amal sunnah. Juga di antara cara untuk mengisi kemerdekaan ini, saudara dan saudariku yang dirahmati oleh Allah, tingkatkan keimanan dan ketakwaan. Tingkatkan keimanan dan ketakwaan. Tebalkan rasa takut kita kepada Allah Azza wa Jalla. Tingkatkan tauhid kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau seandainya kaum muslimin di negeri ini, di NKRI yang kita cintai ini, semuanya tunduk dan patuh kepada Allah, mempelajari tauhid, mengetahui hak-haknya Allah Subhanahu wa taala, dari mengikhlaskan segala macam ibadah hanya untuk Allah, dan menjauhi segala bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Laksanakan perintahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, komitmen dengan petunjuknya, setia membela sunnahnya sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama' lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Dalam surat Al-A'raf Allah Subhanahu wa taala berfirman, dengarkan firman Allah dengan penuh keyakinan, saudara dan saudariku. Kok seandainya penduduk negeri, penduduk sebuah negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah Subhanahu wa taala akan bukakan keberkahan yang ada dari langit dan keberkahan yang keluar dari bumi. Akan tapi mereka mendustakan ayat-ayatku, maka aku azab mereka karena hasil perbuatan mereka. Aku azab mereka karena perbuatan mereka. Ini firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berjanji, kalau kita sungguh-sungguh komitmen dengan tauhid, dengan keimanan berguncang dalam dada kita, Allahu Akbar, Gemahripah Allah jinawi toto tentrem kerto raharjo, kehidupan yang layak, ekonomi yang kuat akan kita dapatkan. Mata pencaharian mudah untuk kita dapatkan, penghidupan yang layak insya Allah kita gapai. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan Allah turunkan dari langit, keberkahan Allah turunkan dari bumi. Bagi siapa? Orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, mari kita berusaha. Mari kita berusaha dalam mengisi kemerdekaan warisan amanat dari para pahlawan kita. Kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda seorang pegawai, jujurlah dalam melaksanakan amanat, mengemban amanat, sungguh-sungguh bisa dipercaya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja, pedagang, karyawan, semuanya harus memiliki tauhid kepada Allah. Semuanya harus memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga saudara dan saudariku kaum muslimin, kaum muslimat yang saya cintai, yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia yang mulia, yang kita banggakan, mengisi kemerdekaan ini dengan kita berkarya, berbuat yang terbaik untuk kemanfaatan kaum muslimin, untuk kemanfaatan Islam dan Indonesia secara umum. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, kata Rasulullah SAW, orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Ketika Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, man ahabbun nasi ilallah? Qala Rasulullah SAW, ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Ya Rasulullah, siapa orang yang paling dicintai oleh Allah? Rasulullah SAW menjawab, orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang yang paling bermanfaat bagi umat manusia. Mari kita berkarya. Seorang muslim, seorang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu sungguh-sungguh kalau berbuat. Dia kalau berkarya menghasilkan
kok dia berbuat itu mutqin, itqan, bagus hasil kerjanya, sungguh-sungguh mesisingkan lengan baju. Kita berbuat untuk agama kita, untuk kaum muslimin, kaum muslimat, dan untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Kaulah muda, Anda seorang muslim. Kaulah mudi, Anda seorang muslimah. Berbuatlah yang terbaik untuk negara kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi umur kita, memberkahi segala apa yang kita usahakan, dan menjadikan negeri kita negara kesatuan Republik Indonesia baldatun thayyibah, negeri yang baik, negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, negeri yang baik, yang penduduknya tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang benar-benar bermanfaat bagi nusa dan bangsa, bagi negara kita yang kita cintai. Selamat berbuat, selamat bekerja, selamat beribadah. Terus sisingan lengan baju untuk melakukan yang terbaik. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi